Pertama, Satgas yang dibikin oleh Mahfud bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena melibatkan Sri Mulyani. Padahal 349 triliun itu mutasi debit kredit di Kementerian Keuangan. Konstruksi ini sesungguhnya kuno. Sistemnya kotor, pelakunya kotor, alatnya kotor. Gimana? Kalau DPR memang mau, kalau para pihak juga mau, mainkan kasus yang 189 triliun pencucian uang import emas. Sejumlah penerima BLBI di negeri ini kembali menjadi bagian dari 15 orang terkaya di Indonesia. Kalau pemerintah memang mau menegakkan hukum di bidang perpajakan, bongkar seluruh kasus strategic transfer pricing, baik pada perusahaan domestik maupun pada perusahaan asing. Mudah ngebongkarnya. Siapa sesungguhnya penjahat negeri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau sudah hadir di studio saya. Saya langsung saja memperkenalkan Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abraham, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Bang Ihsanuddin Nursi ini doktor, pakar di bidang kebijakan publik, dan dulu beliau ini legend Pansus Bank Bali. Oke, Bang Ihsan, saya panggil abang aja ya supaya silakan. Lebih dekat nih. Oke. Bang Ihsan, apa saja silakan. Ini kita melihat nih ya, sudah terbentuk Satgas ya, Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Polhukam, yaitu Satgas tentang pengempalan pajak ya. 349 triliun. Iya. Yang ingin saya tanyakan sama Bang Ihsanuddin, mana yang lebih penting? Membentuk Satgas atau membentuk pansus di DPR? Oke, bismillah. Ya. Dua-duanya tidak penting. Oh, dua-duanya nggak penting. Pertama, Satgas yang dibikin oleh Mahfud bersifat subjektif. Oke. Kenapa subjektif? Karena melibatkan Sri Mulyani. Padahal 349 triliun itu mutasi debit kredit di Kementerian Keuangan dari 2009 hingga 2023 bulan April minimal. Dan itu melibatkan ratusan transaksi yang statusnya mutasi debit. Kalau kita baca mutasi debit kredit dalam sebuah laporan perbankan, maka 349 ini adalah total mutasi. Jadi 349 itu total mutasi. Total mutasi debit kredit. Merujuk pada jumlah ratusan surat itu, pada hakikatnya beberapa sudah terselesaikan. Jadi poinnya kalau membentuk Satgas di wilayah 349 triliun, sesungguhnya cuma tinggal ngelihat item-item mana dari 349 triliun itu yang mesti diperiksa lebih dalam. Bukan 349-nya. Tapi item-itemnya? Ada beberapa item di dalamnya. Dan saya memang kalau mau dibilang mau memeriksa itemnya, ya silakan dari ratusan surat itu tinggal dilihat. Misalnya begini, misalnya contoh. Pada kasus Rafael Alun Trisambodo, Jawa Timur gitu ya. Itu kan jelas dia, mestinya kita tahu bahwa ada problematik antara petugas pajak dengan konsultan pajak, dengan pembayaran pajak. Wajib pajak? Iya, dengan pembayaran pajak, bukan wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya sudah pasti berhubungan dengan si petugas pajak, tax officialnya pasti berhubungan dengan konsultan pajak. Si petugas pajaknya pasti menunjuk pada perusahaan konsultan pajak. Oke. Nah, konstruksi ini sesungguhnya, ini saya bilang di forum Anda, kuno. Oh, kuno? Kuno. Ortodoks? Kebayang nggak Anda bahwa saya, zaman saya di DPR, saya sudah melihat kejahatan perpajakan itu demikian dalamnya. Bahkan begitu saya lepas dari DPR pun saya membongkar kasus strategi transfer pricing yang nilainya triliunan hanya untuk satu perusahaan asing kebetulan, dan akhirnya melibatkan duta besar satu negara besar, dan pemilik perusahaan itu turun lalu menjumpai sejumlah pejabat tinggi negeri ini untuk menutup kasus itu. Oke. Apa poinnya? Maka dari poinnya adalah dari 349 triliun itu, lihat saja item mana yang mencurigakan. Nah, kenapa saya bilang Satgas ini sia-sia? Ngapain juga ada Anik di situ? Jadi kalau misalnya saja Satgas ini tidak ada Sri Mulyani di situ, dia masih bisa diharapkan objektif? Objektivitasnya ada. Oke. Objektivitasnya ada. Kenapa? Karena akhirnya ini menyangkut soal, dalam pandangan saya, menyangkut soal kinerja government revenue.
kinerja tentang penerimaan negara. Mesti dalam pengalaman saya begini, sekali lagi saya cerita pengalaman saya Iya, kedua. Dalam pengalaman saya sebagai pejabat publik, dalam pengalaman saya sebagai analis, dalam pengalaman saya sebagai pihak yang banyak berhubungan dengan pejabat tinggi di negeri ini, apa yang muncul dalam soal perpajakan adalah soal bagaimana kejujuran para pihak. Kejujuran, makanya istilah saya, kenapa mesti ada wajib pajak istilahnya? Kenapa bukan istilah taxpayer? Kenapa mestinya ada tax obligator? Oke. Itu saja masalah. Peristilahan aja sudah masalah. Sudah masalah buat saya. Makanya ketika bicara tax amnesty 1 dan pembayaran pengumuman sukarela atas perpajakan, terus terang perdebatan saya dengan Wakil Menteri Keuangan. Yang saya bilang Anda salah. Karena kejahatan itu tidak ada di situ, saya bilang. Ditambah lagi dengan konstruksi mafia-mafia ekonomi politik dalam kekuasaan di negeri ini. Nggak bakal selesai, saya bilang. Nggak bakal selesai. Jadi, sorry to say, nggak mungkin lantai kotor Anda sapu dengan sapu kotor. Nggak mungkin. Apalagi caranya juga dengan cara kotor. Sistemnya kotor, pelakunya kotor, alatnya kotor. Gimana? Ulang, sistemnya kotor, pelakunya kotor, alatnya kotor. Bisa selesai nggak? Nggak selesai. Impossible. Impossible, mustahil. Itulah 349 kalau mau dibilang. Sekarang kita pindah. Kenapa juga pansus saya bilang nggak ada gunanya? Iya. Dalam pengalaman saya... Tunggu dulu, Bang Ihsanuddin. Dulu kan Bang Ihsanuddin juga pansus Bank Bali. Iya. Pasti punya pengalaman dong. Justru karena saya... Dan kemudian saya aplikasikan dalam perundang-undangan sekarang. Iya, oke. Gitu. Lalu berhubungan juga dengan pansus... Ini menarik nih. Pansus GICT, perpanjangan kontrak yang sebenarnya sudah masuk ke KPK. Perpanjangan kontrak antara Pelindo II dengan Hutchinson yang memperpanjang kontrak Jakarta International Container Terminal, GICT gitu ya. Nah, dalam pengalaman saya kan dibentuk pansus tuh. Karena kasus perpanjangan kontrak termasuk pembelian kontainer yang masuk ke KPK kan akhirnya soal kontainernya, pembelian keren dan segala macam. Bukan kasus perpanjangan kontraknya. Padahal problem besarnya ada di perpanjangan kontrak, bukan soal pembelian keren dan macam-macam itu gitu ya. Dalam pengalaman sekali lagi, hasil pansus itu juga nggak bisa jalan. Ya dulu. Nggak bisa ditegakkan. Nggak bisa jalan atau nggak bisa diharapkan? Nggak bisa ditegakkan hasil pansusnya. Isi pansus Pelindo II itu 3. Hentikan perpanjangan kontrak. Lakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang merugikan negara. Ganti Rini Sumarno. Tiga-tiganya nggak bisa. Kenapa tahu? Karena undang-undang MD3-nya diterabas. Maka hasil pansus tidak bisa dijalankan. Maka ketika Anda bicara pansus, DPR sekarang bicara lagi pansus, it's nothing. Anda nggak bisa tegakin kok. Kenapa? Karena 7 in 1. Ngerti maksud 7 in 1? 7 partai ini pada hakikatnya satu, pemimpinnya adalah Joko Widodo. Dulu istilah Orde Baru ketika saya ketika dulu di zaman Soeharto, saya menyebutnya 3 in 1, 3 partai satu, 2 partai satu golongan, pada hakikatnya satu. Di era reformasi, saya menyebutnya 7 in 1. 7 in 1 ya. 7 partai yang berkoalisi, pada hakikatnya satu. Hanya nanti ribut-ribut sedikit menjelang pemilu, ganti-ganti sedikit. Tapi pada hakikatnya adalah mengarah ke apa yang disebut oleh banyak orang sebagai partai tunggal. Jadi itu salah satu faktor yang tidak bisa mungkin menegakkan pansus. Nah, karena Anda sudah sampai pada posisi absolute power. Kan pengertian one-nya, 7 in 1, pengertian one-nya kan absolute power. Oke. Dan Anda tahu kalau sudah sampai pada posisi absolute power, dia sudah tend to corrupt. Rumusnya begitu gitu. Karena itu kalau saya nggak usah ikut-ikutan 349, biarin aja mereka bermain-main isu, mereka menari-nari dengan gendang mereka sendiri. Mestinya kalau kita mau main gitu ya, kita minta ya, makanya BPK juga tidak mau terlibat kan pada 349. Iya. Nah, karenanya kalau kalau DPR memang mau, kalau para pihak juga mau, mainkan kasus yang 189 triliun pencucian uang lewat yang namanya import emas. Gitu. Harusnya konsennya di situ ya. Ada di situ kalau kita main. Kita bongkar situ kenapa mesti terjadi isu pencucian uang. Apalagi sekarang muncul RUU yang sudah diserah, perampasan aset yang sudah diserah. Ini nanti kita bicara di ujungnya soal RUU perampasan aset yang menurut saya juga agak berbeda pandangan saya dengan kebanyakan orang. Kalau kita ngelihatnya begitu dalam konstruksi 349 189, lupakan 349. Mainkan 189.
Nah, kalau 189 kebuka, maka dia akan merupakan bukti bahwa memang ada strategic transfer pricing, sehingga dibutuhkan pencucian uang. Sehingga kan saya sudah menginventarisasi. Dalam kajian saya ke publik, dalam kasus perpajakan, saya sudah punya 13 kasus perpajakan. Yang di dalamnya kebanyakan adalah kasus strategic transfer pricing, sampai-sampai saya bilang pada pemerintah, kalau pemerintah memang mau menegakkan hukum di bidang perpajakan, bongkar seluruh kasus strategic transfer pricing, baik pada perusahaan domestik maupun pada perusahaan asing. Begitu ngelihatnya Abraham. Jadi Bang Ihsanuddin, kenapa sampai Kementerian Polhukam cuma konsen di 349 triliun? Main politik, pembentukan citra bahwa seolah-olah ada kasus besar gitu kan. Dengan begitu terjadi pengalihan kan isu kan pada isu-isu tertentu. Itu kan soal main citra bahwa udah ada upaya bahwa pemerintah sungguh-sungguh mau menegakkan korupsi. Padahal kan pada saat sama Anda tahu indeks korupsi ambruk. Iya. Main citra yang nggak ada isinya. Jadi berarti Bang Ihsanuddin menganggap bahwa pembentukan Satgas ya 349 itu akan mubazir. Mubazir enggak. Candaan yang nggak lucu. Nggak lucu tuh bercandanya. Tapi, garing istilah anak sekarang tuh. Oke, kalau begitu kita berandai saja. Seandainya Satgas ini tidak ada Ibu Sri Mulyani di dalam, bisa nggak dia jalan? Sama aja, cuma sedikit memperbaiki sedikit posisi aja. Karena sekali lagi kalau sudah mutasi debat kredit, itu kan ngapain juga PPATK sampai kayak gitu? Tinggal bongkar PPATK. PPATK kan punya data semua. Melihat gini, Abraham, maafkan saya punya 4 bidang ilmu. Oke. Saya teknik industri, Oke. saya bidang hukum, saya kebijakan publik, saya punya ilmu ekonomi, yang kemudian mendalami juga akuntansi. Belajar juga akuntansi. Apa yang saya mau bilang? Jadi maaf tadi saya lupa sebutkan. Nggak ada masalah. Nggak ada. Saya cuma ingin mengatakan begini. Ketika kita masuk di PPATK, maka sesungguhnya tiap transaksi itu bisa kita telusuri. Saya ingin bercerita satu hal. Oke. Ketika saya di sebuah perbankan dalam rangka menggagalkan CESI 546 miliar, saya banyak menemukan model-model yang namanya penarikan kembali aset yang sudah diserahkan ke BPPN lewat konstruksi perbankan. Mudah ngebongkarnya siapa sesungguhnya penjahat negeri ini. Karenanya saya bisa sampaikan ke Bahrinul Pak almarhum. Bagaimana peta kejahatan keuangan negara. Bagaimana modusnya itu tadi? Sepele. Main proxy company. Proxy company ya? Iya, main proxy company. Gampang aja. Perusahaan cangkang. X, Y, Z, P, Q, R. Bongkar di R siapa? Ini urut aja ke belakang. Mau nggak kayak gitu? Dari X ke Y saja sudah susah kalau Anda tidak punya kemauan. Karena kita harus ngebongkar siapa struktur X, siapa struktur Y. Struktur Y kita bongkar lagi, siapa struktur Y? Ternyata struktur Z. Struktur Z kita bongkar lagi, ternyata struktur R. Struktur R kita bongkar lagi, struktur Q. Terus akan kelihatan sampai akhirnya ketahuan intinya. Larangan buyback lo langgar. Itu karenanya sejumlah penerima BLBI di negeri ini kembali menjadi bagian dari 15 orang terkaya di Indonesia. Buyback. Buyback ya. Padahal terjadi larangan buyback. No, itu bukan sekedar fakta. Itu pengalaman pribadi saya di mana saya bisa mencoret itu ketika saya menjadi komisaris. Kenapa? Karena brevet saya 50 miliar. 50 miliar ke atas selalu berhadapan dengan Ihsanuddin Nursi. Itu ceritanya Abraham. Jadi saya tahu persis nih permainan-permainan. Sorry to say kalau saya akhirnya harus saya bilang, saya tahu kok saya dimusuhin. Saya sadar kok. Tapi saya bisa ngerti, oh ini penjahat ini larinya kemarin main politik begini. Oh ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak berkuasa lagi tapi tetap main-main, ada yang tetap di panggung kekuasaan, ada yang tetap di panggung bisnis. Itu saya tahu. Gampang bikin petanya kok. Dan peta itu mesti tersedia sesungguhnya. Ini menarik ya tadi Bang Ihsanuddin disampaikan bahwa orang yang tersangkut BLBI itulah menjadi orang yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Iya. Berarti negara kalah dong kalau begitu. Sesungguhnya ketika sistem neoliberal diterapkan, dia menunjukkan satu sistem yang disebut dengan, saya menyebutnya sebagai demokrasi korporasi. Demokrasi korporasi. Anda tahu apa itu demokrasi korporasi? Korporasi yang menentukan sebuah sistem keputusan politik, baik yang diambil oleh negara maupun diambil oleh rakyat. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Sampai dengan saat ini. Tetapi tesis di Amerika, tesis di barat sana, itu lebih gila lagi kata-kata. Corporate demokrasi adalah coup d'etat demokrasi. Jadi
kudeta demokrasi itu, kudeta korporasi itu pada akhirnya demokrasi korporasi. Itulah yang kemudian mau dibuktikan oleh Robert Kennedy kemarin dalam kasus vaksin dan COVID. Dahsyat nggak? Saya yang pola-pola berpikir kayak gini, makanya kalau dalam kajian saya, demokrasi korporasi itu pada akhirnya adalah kudeta korporasi. Nah, ketika kita masuk kudeta korporasi, strukturnya sesungguhnya secara sejarah, pada hakikatnya orang kaya tetap bertahan sebagai orang kaya. Dan mereka mendikte struktur kenegaraan. Muncul prinsip reformasi. Reformasi itu kan memisahkan negara dengan gereja. Siapa yang memisahkan negara dengan gereja? Orang kaya. Nah, orang kaya kemudian memerintah negara. Lihat kekayaan yang ini ada. Itulah peristiwa Inggris, itulah peristiwa Amerika. Hingga hari ini, gitu loh. Jadi, situasi ini memperburuk sistem perekonomian, pengelolaan perekonomian Indonesia. Bukan hanya Indonesia, dunia. Artikel saya yang terakhir menunjukkan kegagalan sistem dunia. Bukan, jadi kalau pakai teori ekonomi politiknya Wallerstein yang disebut dengan sistem dunia. Kalau kita pakai yang namanya sistem dunia, maka kelihatan. Ini kajiannya ada beberapa belas buku, Abraham. Tapi poinnya adalah saya ngambil bermula dari kajiannya Joseph A. Schumpeter. Dia bilang begini, ketika dia menyaksikan Nixon shock pada Juli 1971, Joseph Schumpeter bilang, ternyata sistem ekonomi kita melahirkan apa yang disebut dengan masyarakat yang cemas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Cuma dia nggak bilang begitu, cuma dia bilang, oh ya, sistem ekonomi politiknya melahirkan masyarakat cemas. Ketika ditarik ke dalam, oh ternyata demokrasi masalahnya. Keluarlah bukunya Joseph Schumpeter itu, Demokrasi, Ekonomi, dan Sosial itu. Bukunya ngetop itu. Tapi poinnya adalah tadi, anxiety people. Masyarakat yang cemas. Situasi ini menggambarkan bahwa sesungguhnya ekonomi yang dibangun oleh Amerika lewat Marshall Plan, lewat Perang Dunia I, lewat Perang Dunia Kedua, gagal. Disebut oleh Paul Omerod dengan sebutan the death of economic. Dibantah oleh IMF sama World Bank dengan model neoliberal pada tahun 80. Itu ceritanya. Dan berlanjut hingga sekarang. Nah, neoliberal muncul pada tahun 80-an itu di bawah Thatcher dan Reagan menempatkan korporasi makin kokoh dalam penentuan kehidupan bergerak. Maka korupsi jadi jatuhnya. Kenapa korupsi? Karena Joseph Stiglitz bilang asymmetric information makin tegak. Informasi yang tidak jujur itu makin kokoh di balik korporasi. Oh, itu. Jadi kalau kita menyederhanakan pola pikirnya, dia akan ketemu dengan model kayak gitu, Abraham. Dan di Indonesia diterapkan model begitu. Makanya makin kuat itu demokrasi korporasi. Termasuk pemilu 2024. Saya bilang siapapun presidennya, ini tulisan saya 2004. Tapi kemudian berlanggeng sampai dengan hari ini. Siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Means ultra neoliberal penguasanya. Jadi siapapun presidennya, tidak ada harapan ada perubahan yang signifikan. Tidak akan ada. Kenapa Bung Ihsanuddin begitu pesimis? Saya tidak pesimis. Saya justru di balik sikap skeptis saya itu, saya punya kajian optimis. Kajian optimis saya adalah sepanjang Indonesia tidak menyadari tentang fondasi neoliberal ini terbangun kokoh. Saya bilang, sepanjang pemimpin Indonesia tidak menyadari tentang fondasi neoliberal ini kokoh dan fondasi demokrasi korporasi ini demikian tangguh, sepanjang itu yang namanya masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi 5K. Tidak mampu membebaskan ketertindasan. Tidak mampu membebaskan kebodohan, tidak mampu membebaskan kemiskinan, tidak mampu membebaskan ketimpangan, tidak mampu membebaskan kehinaan. Itu Abraham. Jadi kalau kita coba menganalisis tinjauan analisisnya Bung Ihsanuddin ini, seolah-olah kita harus menemukan sebuah sistem dulu ya. Merekonstruksi sebuah sistem yang baru, kemudian baru kita lakukan pemilu kalau kita ingin ada perubahan. Kalimatnya sistem ya? Ya. Saya kutip pendapatnya Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz ketika menyaksikan 2008 itu dan didudukinya Wall Street dengan judul Occupy Wall Street berbulan-bulan itu, gitu ya. Dia menyebut didudukinya Occupy Wall Street menunjukkan kegagalan sistem ekonomi. Saya terusin Abraham. Ketika Joseph Stiglitz menunjuk pada didudukinya Wall Street sebagai kegagalan sistem, maka pada hakikatnya dia menggambarkan kegagalan sistem politik. Karena sistem politik dan ekonomi tidak bisa dibilang double coupling. Nggak bisa dibilang double standard. Kenapa? Karena pada hakikatnya tergantung pada kekuasaan. Di sini bicara kekuasaan finansial, di sini kekuasaan politik.
Sehingga tesis tentang double coupling bagi banyak ekonom di Indonesia, Kalau itu digabung, tapi kan dia akan melahirkan oligarki. oligarki itu tidak negatif sepanjang dia punya tujuan cita-cita mulia. Oke. Islam itu oligarki, tapi tujuannya mulia, gitu. Nah, kita kejebak dengan istilah oligarki. Oke, Kenapa kalau kita? sekarang saya tanya Bung Oke, Ihsanuddin, oke. oligarki yang terjadi di Indonesia, apakah oligarki yang merugikan? Jelas, sama seperti oligarki Amerika, sama seperti oligarki di Perancis, sama seperti oligarki di London, sama seperti oligarki di negara-negara yang menerapkan neoliberal. Oke, kalau tadi yang Bung Ihsanuddin katakan, kalau dia oligarki, tapi dia bisa lebih bermanfaat, konsepnya oligarki yang seperti apa? Yang kita bisa imajinasikan. Gampang, oligarki yang membebaskan 5K tadi, membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan. Anda bilang masyarakat Indonesia posisinya punya martabat, harkat martabat. Di Malaysia Anda dibilang apa? Di Singapura Anda dibilang apa? Loh, saya ngomong real nih. Nggak percaya diri gitu ya? Kecuali Anda punya keimanan dan keilmuan sehingga tampil tetap dengan, loh, saya ngomong kayak gini, saya tidak mendasarkan diri atas posisi yang disebut dengan harta. Tapi saya ngomong berdasarkan kekuatan keilmuan dan keimanan. Iya. Dan di situ kita punya harkat dan martabat. Maka hilang itu kehinaan. Jadi kalau menurut konsep sistem yang ingin ditawarkan Bung Ihsanuddin Nursi ini, harus ada perubahan yang fundamental dulu ya? Tahun 2008, ketika Susilo Bambang Yudhoyono mau tampil lagi sebagai presiden era kedua, periode saya diundang demikian berkali-kali berhadapan dengan kaum neolib di panggungnya Sugeng Saryadi Forum, Kaum di panggungnya, neolib dan tokoh-tokoh utamanya. Dan itu terekam dengan baik. Dan saya diadu oleh almarhum Sugeng Saryadi di Sugeng Saryadi Sindiket itu. Dan saya ngebuktikan bahwa jawaban atas... Jangan dulu, kalau saya ingin tanya sama Bung Ihsanuddin. Kalau Bung Ihsanuddin ini mempersonifikasikan dirinya mazhab apa nih? Saya mazhab ekonomi konstitusi. Mazhab konstitusi. Bisa nggak dijelaskan mazhab ekonomi konstitusi itu? Sederhana sekali. Ini pernah saya sampaikan dalam sebuah debat saya dengan Riza Ramli, dengan yang namanya teman-teman yang merasa diri sudah bisa menerjemahkan ekonomi kerakyatan atau bisa ekonomi Pancasila dan Jadi beda ini ya, ekonomi konstitusi dan ekonomi kerakyatan. Saya beda. Oke. Coba Karena- dijelasin dulu. Ekonomi konstitusi dalam Yang mazhabnya Bang Ihsanuddin Nursi. mazhab saya adalah, mereka bilang begini, bahkan saya dihina Ya. oleh salah seorang ilmuwan di satu universitas liberal. Oh, Anda nggak punya teori. Saya bilang salah. Saya punya filosofi, Ya. saya punya teori, saya punya konsepsi, saya punya aplikasi, dan saya punya bukti. Oke. Ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila yang digagas oleh teman-teman sebelumnya hanya ada pada filosofi, pada konsepsi, pada teori. Tapi tidak punya aplikasi dan punya bukti. Ihsanuddin Nursi punya aplikasi dan punya bukti. Oke. Itu mazhabnya. Nah, sekarang bagaimana cara berpikirnya? Gampang berpikirnya. Ambil pola pikir pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang yang asli ya. Yang asli. Naskah asli ya. Yang sebelum amandemen ya. Sebelum amandemen, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, berhubungan dengan pasal 23, pasal 23 itu ada 3 hal, fiskal, moneter, dan pemeriksaan. Ya. Gitu ya. Lalu berhubungan dengan pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara. Tiap-tiap warga negara, bukan tiap-tiap penduduk. Ya, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kenapa Anda mengizinkan TKA bebas? Berarti Anda menyatakan sudah mengganti tiap-tiap penduduk menjadi tiap-tiap warga negara menjadi tiap-tiap penduduk. Bertentangan. Kenapa? Karena Anda menerapkan Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter yang menyatakan lalu lintas bebas atas tenaga kerja. Lalu Anda menggunakan turnkey project. Tapi bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan 23 gimana? Itu satu ya. Jadi pasal 33 ayat 1, 2, 3 berhubungan dengan pasal 23, berhubungan 27 ayat 2. Berhubungan dengan yang namanya pasal juga 31, 32, 34. Diikat oleh pasal 29. Karena tidak mungkin yang namanya tanpa keyakinan akan keimanan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang Anda bisa menciptakan air? Nggak bisa. Faktor X itu, faktor Allah itu, faktor keimanan itu luar biasa. Memang Anda bisa menghadirkan padi begitu saja tanpa yang namanya berkah hujan, berkah air, berkah tanah? Nggak bisa. Emang Anda bisa ngambil batu bara begitu saja? Nggak bisa.
Artinya dijahit deh oleh namanya negara berdasarkan ketuhanan. Ketika kita ambil seluruh ayat-ayat ini dalam perspektif begitu, maka dia akan dikunci oleh kata pembukaan. Kata pembukaan di alinea 2 adalah visi Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Visinya 5 Abraham. Bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Saya tanya sama Anda, presiden mana yang pernah berteriak dengan 5 visi ini? Nggak ada. Sejak reformasi nggak ada. Mereka bikin RPJ masing-masing. Masuk kemudian ke misinya. Misinya ayat 4. Tapi dikunci oleh berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorong oleh keinginan luhur. Alinea 3. Ada kata kunci di sini. Berkat rahmat Allah. Tesanya Allah, bukan Tuhan. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tesanya Allah, menyadari atas berkah. Jadi bukan soal individu. Bukan juga karena Abraham Samad. Bukan juga karena Soekarno. Bukan juga karena siapa-siapa. Tapi karena berkat rahmat Allah. Baru kemudian diikuti. Dan didorong oleh keinginan luhur. Bukan keinginan pribadi. Bukan keinginan kelompok. Bukan keinginan keluarga. Bukan keinginan partai. So, baju partai, baju kelompok manapun Anda harus tinggalkan. Kenapa? Karena Anda harus menyatakan keinginan saya luhur untuk tegaknya harkat martabat bangsa. Begitu berpikirnya Abraham. Tadi ada menarik, saya mau kunci ya. Tadi ada menyatakan visi itu ya. Iya. Presiden nggak pernah, Iya. sudah berapa presiden. Iya. Kalau saya mau tanya sama Bung Ihsan Indonesia, apa sih national interest kita? Waduh. Karena Anda berbicara tadi tentang visi, makanya kalau kita lebih breakdown, maka saya mau tanya, apa national interest kita kalau Anda berbicara visi? 5 kata deh. Oke. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan dengan segala bentuknya. Alinea 1. Kan maksud saya begini Bang Ihsan, kenapa saya ingin tanyakan national interest dulu? Karena ketika kita patok tentang national interest kita, maka semua energi kita arahkan ke sana. Kan? Betul. Oke. Oleh karena itu saya ingin tanya, apa national interestnya? Oke. Saya ngambil term, menarik nih pertanyaan Abraham nih. Menariknya karena saya akan ngambil contoh Indonesia dan Amerika. Oke. Kalau ngambil contoh Indonesia, sederhana sekali national interest kita. 1, bebaskan bangsa ini dari ketertindasan, dari segala bentuknya. Anda tidak boleh tertindas secara akademik, artinya apa? Hegemoni akademik Barat itu Anda harus tinggalkan. Yang selama kita merdeka, sudah 44 menteri pendidikan. Padahal kita baru merdeka 78. Apa artinya? Hegemoni akademik berbasis Barat terjadi. Lewat kurikulum. Ketertindasan akademik terjadi. Bangga dengan metodologi Barat. Bangga dengan cara-cara berpikir Barat. Padahal itu bukan satu-satunya. Gitu. Itu satu. Baru satu aja sudah. Ini baru ketertindasan pendidikan. Ketertindasan sosial. Apa poinnya? Dalam perspektif misal ketertindasan sosial, rusaknya modal sosial. Itu kata kunci. Rusaknya social capital. Padahal dalam cara social capital Barat pun, value-nya adalah materialism. Dan hilang makna leadership. Tesis Barat tentang sosial, ketika masuk ke social capital, itu 4. Value, komitmen, trust, social network. Kalau kita terjemahkan berarti nilai-nilai, komitmen, kejujuran, dan silaturahim. Saya menambahkan teori Barat ini dengan yang namanya kepemimpinan. Maka kepemimpinan inilah yang, maka ketika kita bicara kepemimpinan, sebuah kepemimpinan dalam negara adalah sebuah kepemimpinan yang melahirkan kekayaan, yang bukan melahirkan beban. Apa artinya? Pemimpin tidak boleh menimbulkan persoalan. Ketika pemimpin menimbulkan persoalan, dia bukan pemimpin. Dia beban masyarakat. Itu tesisnya. Itu karena modal sosial problematiknya yang akan ketemu dengan modal politik. Gitu. Jadi dari modal, baru 2 hal ini aja nih. Soal ketertindasan pendidikan, ketertindasan sosial, soal politik, apalagi soal ekonomi. Anda punya sumber daya, tapi Anda tidak bisa mendaya gunakannya. Atas nama yang namanya kebebasan berinvestasi. Nikel Anda siapa yang nikmatin? Emas Anda siapa yang nikmatin? Lintas Anda di Selat Malaka, lintas Anda di Selat Makassar. Siapa yang nikmatin? Itu intangible asset. Tangible to tangible asset namanya. Nih, kebayang nggak? Kalau sampai kayak gitu, ada tangible yang mestinya punya mana pada intangible nggak ketemu. Karena ada problematik pada sistem. Itu makanya artikel saya terakhir adalah kegagalan sistem dan pelaku adalah perahara bangsa. Jadi sebenarnya gambaran national interestnya seperti itu ya? Saya punya 5 tadi. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Itulah national interest.
Tinggal kita terjemahkan ke dalam lini-lini kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, lingkungan, sampai pada pertahanan negara, Apakah sampai pada kelima ideologi. itu tadi, Bung Ihsanuddin, menurut Anda, itu yang seharusnya dijadikan concern bagi presiden yang akan terpilih nanti? Itu bahasa akademik. Bahasa akademiknya. Konkretnya kalau pakai bahasa konstitusi, tegakkanlah Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, visinya dengan misi pada alinea 4. Terjemahkan dia ke dalam kerangka-kerangka konkret. Saya ingin mengatakan pada Abraham dan pendengar, pada Asa channel ini. Terus terang saja, saya dalam posisi risau. Risau saya menyangkut soal perang informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Yang menurut saya Indonesia telat menyahutinya. Misalnya tentang perang digital, mata uang digital. Atau perang tentang kabel laut. Oke. Dari Prancis ke Singapura, dari Singapura ke Prancis, antara Amerika dengan Cina. Atau perang pada cyber. Yang cyber hingga hari ini kita tidak punya undang-undang cyber, lalu yang ada kemudian undang-undang perampasan aset. Padahal nanti asetnya itu semuanya tercatat secara cyber. Dan saya nggak melihat dalam kerangka pertarungan Amerika terhadap Cina, baik di Selat Taiwan maupun di Laut Cina Selatan, atau kemudian Ukraina sebagai proksinya NATO berhadapan dengan Rusia. Ini kemana larinya? Mau kemana Indonesia? Untuk diterjemahkan secara regional, itu berarti dalam posisi Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, yang punya Cina. Dan kemudian Indo-Pacific Economic Forum yang punya Barat. Indonesia mau kemana? Kemana kalau saya tanya? Anda bicara kebijakan atau bicara jawaban saya? Saya ingin minta pandangan objektif Bung Ihsanuddin Nursir. Kalau ngelihat realita in the middle of nowhere, kita tidak kemana-mana. Dan kita tidak jelas mau kemana. Kalau harus, Jelas dong, kita harus kembali inward looking dulu. Itu yang berbeda saya dengan kaum neolib. Mereka outward looking, saya inward looking. Tapi bukan berarti saya tidak outward looking. Oke. Abraham Samad, sebelum Anda bicara sebagai Abraham Samad keluar, maka Anda akan bicara tentang kekuatan berpikir Anda, kekuatan keimanan Anda, dan kekuatan dukungan Anda. Baru Anda bicara, saya Abraham Samad. Artinya ada inward looking lebih dahulu. Baru Metodologi menentukan. berpikirnya baru setelah inward lookingnya benar, baru outward looking. Tapi kan ada orang yang mengatakan begini, Bung Ihsanuddin, Iya. sebelum ini udah hampir di ujung, Iya. bahwa mendingan kita ke Amerika karena dia masih punya value, blok Amerika. Kalau yang lain kelihatannya value-nya hampir tidak ada. Sama materialismenya. Oh sama. Sama. Yang satu model materialisme berbasis individual, yang satu materialisme berbasis sosial. Indonesia tidak menerapkan metode materialisme. Makanya tadi saya kutip. Alinea 2 tentang visi, alinea 4 tentang misi, tapi dikunci dengan satu kalimat, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Apa poinnya? Indonesia dalam posisi mizan, wasatan, kisti, adil antara materialisme dengan spiritualisme dan emosionalisme. Itu hidup. Baru kita bisa memenuhi prinsip bahwa kita tidak tertindas, kita tidak bodoh, kita tidak miskin, kita tidak timpang, dan kita punya harkat martabat. Begitu. Oke, Bung Ihsanuddin, ini Iya. sudah di akhir. Oke. Bagaimana dengan utang Indonesia yang Anda lihat Sepele. sekarang? Sepele. Satu periode selesai. Kata kuncinya satu. Setiap koruptor hajar. Setiap koruptor hajar. Tidak perlu domestik atau luar. Hajar. Sepele kok. Bisa mengembalikan? Bisa. Bisa. Saya bahkan di buku saya punya hitung-hitungan. Buku saya akan terbit Bangsa Terbelah dalam tematik prahara bangsa. Bisa nggak diberikan gambaran sedikit? Itu kan soal manage antara sumber daya dengan pengelolaan pemerintahan berbasis pada kejujuran. Di mana mereka yang tidak jujur singkirkan. Nah, dampaknya di sini tentu dalam. Mereka yang sudah terkontaminasi singkirkan. Gitu. Yang terkontaminasi singkirkan. Jadi zero tolerance ya? Memang zero tolerance, harus begitu. Kan cabut akar, budaya desa. Oke. Tidak ada toleransi seperti itu. Anda boleh negeri Singapura yang sekecil itu terhadap koruptor itu bukan cuma sekedar memiskinkan si koruptor, tapi memberikan hukuman sosial, tapi sekaligus memberikan hukuman perdata, sekaligus memberikan hukuman politik sehingga dia tidak bisa berkutik apa-apa dan akibatnya keluarganya malu. Itu Singapura. Iya, cuman kan ini ada problem di struktur masyarakat sosial kita, Bung Ihsanuddin. Iya. Kenapa sih ada problem? Masyarakat kita sedang mengalami pergeseran nilai. Iya. Mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan mengalami pergeseran nilai? Lihat saja, masyarakat kita tidak pernah sekalipun memberikan sanksi sosial bagi perampok-perampok, para perusak moral di negeri ini. Contoh, koruptor yang baru keluar Disambut sebagai sebagai pahlawan. Iya.
Kalau dia datang di masjid, dia akan dikasih saf paling depan. Kalau datang ke gereja, mungkin dikasih tempat depan. Ini kan yang harus menjadi PR kita bersama. Gampang itu jawabnya. Merubah, mengembalikan value, nilai-nilai keindonesiaan kita yang pernah ada. Apa itu? Dulu kita mengenal yang namanya kejujuran di setiap kearifan lokal. Ini kan jadi hilang. Kita mengalami disorientasi. Oke. Luruskan, jernihkan, berikan muatan pendidikan sesuai dengan perintah konstitusi. Itu yang pertama. Itu artinya negara, media massa, masyarakat, dan keluarga membenahi sistem pendidikan. Itu yang pertama. Artinya sistem pendidikan kita harus lebih mengutamakan pendidikan karakter. Yes, pendidikan adab. Oke. Itu yang pertama. Berarti kalau begitu Bung Ihsanuddin melihat bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih mengutamakan faktor kognitif. Apalagi sekarang dengan kampus merdeka istilahnya. Oh. Makin kacau. Saya ingin mengatakan sama Anda begini Abraham. Saya ini bukan research setahun, 2 tahun, 5 tahunan. Anda pernah jadi aktivis, saya pun pernah jadi aktivis gitu ya. Anda masuk di panggung kekuasaan, saya pun bergulung-gulung di panggung kekuasaan sampai Anda dibunuh karakter Anda, saya pun dibunuh karakter saya gitu ya. Kita mengalami hal yang sama cuma dalam kesempatan dan waktu yang berbeda. Dibunuh karakter Anda, dibunuh karakter saya gitu ya. Kalau kita saksikan itu semua, sebenarnya untuk menyelesaikan bangsa ini gitu ya. Satu kata kuncinya, jangan menilai kesuksesan itu hanya melulu pada perspektif materi. Oh, konsep kita sama. Jadi bukan kata-kata kunci di materi. Jabatan, kekayaan itu bukan gambaran kesuksesan. Tapi keimanan dan keilmuan itu yang menjawab Anda. Bagaimana ke depan? Amerika bisa seperti itu karena dia punya universitas-universitas yang memang mengkader anak-anak bangsanya di universitas-universitas terbaiknya. MIT, Princeton, Harvard, itu rangka mengkader kelanjutan nilai-nilai mereka. Sama seperti Israel, sama seperti yang namanya Inggris, sama seperti Prancis, sama seperti Belanda. Universitas-universitasnya adalah universitas yang mengkader untuk melanjutkan sistem nilai mereka. Indonesia? Itu satu kalau kita ngelihat. Itu problem terbesar kita. Itu artinya ketika Anda bilang mau memperbaiki disorientasi masyarakat, maka sesungguhnya kata kuncinya adalah selama ini kita menerima kok, kita mempersilahkan diri kita diintervensi, kita menerima kok. Silahkan Anda menginvasi kami, silahkan Anda mengintervensi kami, silahkan Anda melakukan infiltrasi pada kami. Itu yang saya sebut dengan 5I atau 7I. Lewat apa, Abraham? Lewat yang namanya investasi asing, lewat utang luar negeri, lewat yang namanya perdagangan internasional. Itu dilakukan seperti ini. Abraham, saya bilang sama Anda, dalam namanya loan agreement, antara pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia saja, saya bisa ngebuktikan. Ini pernah kejadian, begitu saya umumkan betapa Indonesia diintervensi oleh kekuatan Bank Dunia baru ngejawab. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Dan itu mereka tuang dalam perjanjian. Sama seperti sekarang Sri Mulyani mengakui saran Bank Dunia agar pendidikan itu dibebani pajak. Anda dicampur tangani nggak? Padahal yang namanya dunia pendidikan adalah hajat hidup orang banyak. Saran Bank Dunia agar pendidikan dikenain pajak. Hey, very stupid. Nah, Anda sendiri sampai mengatakan seperti kan mengerikan. Ada sesuatu jadi begini, ada kekacauan berpikir kita mana wilayah public goods, public services, mana wilayah commercial goods, commercial services, mana wilayah kuasi. Ini baru 3 modelnya. Wilayah public, wilayah komersial, wilayah kuasi. Saya bikin 5 wilayah. Lebih rumit dan itu ada indikatornya. Sepanjang kita tadi benernya, filosofinya, konsepsinya, teorinya, aplikasi, dan kemudian kita berupaya mewujudkan. Ini kan soal komitmen. Gitu. Terima kasih Bung Ihsanuddin Nursi atas pencerahan, ya, edukasi dan informasi yang luar biasa kepada channel Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.